Kembali kita datang di ibadah online GPDI Hosana. Kita bersuka cita, kita mengucap syukur di dalam Tuhan, karena Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Kita akan masuk dalam ibadah online kita, kita terus nikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah kita. Kita sama-sama akan menyanyikan pujian ini. Biarlah roh Tuhan terus hidup dalam kehidupan kita, karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita mulai ibadah kita dan kita nyanyikan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Kami buka hati kami, Tuhan, untuk menikmati Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Roh-Mu yang kudus, hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Saat Ku Menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan firman Tuhan hidup dalam pribadi kita. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah di saat kami ada di dalam hadirat Tuhan, kami boleh terus menikmati dan menikmati kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Bahkan tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja juga di saat firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah juga kami boleh menikmati firman-Mu. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah pribadi kami Tuhan, agar kami boleh diberi pengertian apa yang Tuhan mau untuk kami. Kuatkan kami, mampukan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang tetap mempercayakan saya ada di dalam pekerjaan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala Saudara yang adalah sahabat saya, yaitu Bapak Pendeta Horas Nainggolan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bertemakan karya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu, di mana kita melihat satu keadaan bangsa Indonesia sedang menghadapi yang namanya wabah virus corona, dan dampak penyebarannya itu sangat cepat. Ya, penyebarannya sangat cepat dan mengerikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat sudah banyak korban-korban berjatuhan. Akibat dari itu semua,
maka kita menjadi tidak leluasa di hari-hari ini. Kita tidak berleluasa untuk beraktivitas, untuk bekerja, dan lain sebagainya, karena kita harus berada di rumah masing-masing. Namun harapan saya dan menjadi doa saya kepada jemaat Tuhan di GPDI Hosana Dwiwarna Jakarta ini, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita. Ya. Jangan sampai sukacita kita terambil, hilang hanya karena ada virus corona. Ya. Jangan sampai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita tetap bersukacita, terlebih bersukacita karena kita dapat mengikuti ibadah online di GPDI Hosana Jalan Dwiwarna Jakarta pada hari Minggu ini, tanggal 17 Mei 2020 ya. Jadi kita sama-sama dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat dari media massa, apakah lewat koran, apakah lewat televisi, maka kita melihat di hari-hari ini akibat COVID-19 ini, wah, banyak pekerja-pekerja pada dirumahkan, bahkan ada yang di PHK, Bapak. Banyak pengangguran karena adanya virus corona ini. Ya, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan lewat tema kita pada malam hari ini, bahwa Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita hari-hari ini. Biarlah itu kita yakini, ya, kita yakinin bahwa Tuhan lewat Roh Kudus-Nya akan berkarya dalam kita. Sebab itu menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, bagaimana dengan kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana kita menyikapi satu keadaan di hari-hari ini? Saya ini katakan dengan jujur bahwa banyak orang-orang Kristen di hari-hari ini yang sepertinya dia mengalami apa yang namanya ketakutan, mengalami apa yang namanya kecemasan, mengalami apa yang namanya kepanikan. Banyak orang-orang Kristen sekarang ada dalam kondisi seperti itu. Saya tidak tahu apakah saudara juga mengalami seperti yang saya katakan. Yang jelas banyak orang hari-hari ini menjadi paranoid karena COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan, maka ayat yang baru saja saudara dan saya baca di dalam Hagai 2 tadi, ayat yang ke-6. Bukankah Tuhan telah berpesan kepada kita melalui Nabi Hagai? Tuhan berkata, saya menggarisbawahi pada perkataan, Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, jangan takut. Nah, jadi bukankah kita tahu bahwa Tuhan sudah berpesan lewat Nabi Hagai supaya kita jangan takut. Nah, ya. Jadi kita jangan takut. Saya ingin mengulang
ayat pada bagian yang terakhir, di mana di situ dikatakan, dan rohku, ini Roh Kudus ya, ini roh Tuhan, tetap tinggal di tengah-tengahmu. Nah, jadi Roh Kudus tetap ada, tidak jauh dari kita ya. Roh Kudus tidak jauh dari saudara dan saya. Bisa bilang amin ya. Roh Kudus tidak jauh dari kita. Lalu Tuhan berkata lewat Nabi Hagai, jangan takut. Jadi karena Roh Kudus tinggal, karena Roh Kudus dekat, karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, maka janganlah menjadi takut. Ya, kenapa kita kok diyakinkan oleh firman Tuhan jangan takut? Ya, ada satu alasan yang luar biasa mengapa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk jangan takut. Kenyataannya hari-hari ini banyak yang takut. Tetapi firman Tuhan berkata lewat Hagai, jangan takut. Mengapa? Yaitu karena Roh Tuhan, sekali lagi, Roh Kudus tinggal di tengah-tengah kita. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Roh Kudus tinggal di tengah-tengah kita. Itulah yang mendasari kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut. Bukan berarti jangan takut lalu menganggap enteng COVID-19. Bukan. Kita harus tetap mengikuti himbauan dari pemerintah Indonesia, himbauan dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, yaitu agar kita tetap pakai masker, ya, kita tetap jaga jarak, kita tetap sering cuci tangan. Itu himbauan itu mesti harus juga kita lakukan. Ingat Bapak Ibu, di dalam Roma dikatakan pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Jadi kita mesti harus melaksanakan. Kita harus mentaati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan himbauan itu, supaya jika kita mengikuti himbauan itu, maka kita akan terhindar dari wabah virus itu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi ikutilah apa yang Tuhan sudah sampaikan lewat wakil Tuhan di dunia ini, yaitu pemerintah. Nah, jadi kembali kepada firman Tuhan bahwa pesan Tuhan melalui Nabi Hagai ini, biarlah ini meneguhkan, ya, meneguhkan saudara dan saya untuk kembali kepada kita, bahwasanya Roh Kudus tinggal di tengah-tengah kita. Ya, Roh Kudus menopang kita. Roh Kudus menaungin kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, apalagi di keadaan seperti sekarang. Biarlah lewat peneguhan firman Tuhan ini, jangan kita menjadi takut, khawatir, ataupun panik. Karena saya ingin katakan pada malam hari ini, ketakutan, kepanikanmu, kegelisahanmu, kecemasanmu, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, tidak akan menyelesaikan masalah. Catat baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi. Masalah tidak akan selesai dengan kita takut, dengan kita cemas, dengan kita panik. Ya, lalu
Apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti tadi saya katakan, kita tetap ikuti anjuran dari pemerintah sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Terlebih, kita harus percaya akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Roh Kudus berkarya kepada saudara dan saya. Roh Kudus melakukan sesuatu bagi saudara dan saya. Kita akan lihat kebenaran itu sebentar, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, itu artinya bahwa Roh Kudus itu diam dalam hidup kita. Ya, dia ada di dalam hati kita. Dia bersemayam di hati kita, dalam hidup kita. Nah, ketika Roh Kudus itu diam, tinggal di dalam hati kita, maka saya ingin sampaikan, maka Roh Kudus akan berkarya buat saudara dan saya. Saudara mau terima? Haleluya. Ya, mari kita lebih lanjut ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mencatat ada 3 hal, 3 poin yang ingin saya sampaikan di malam hari ini dan perlu kita renungkan, yang berkaitan dengan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, apa itu? Yang pertama, karya Roh Kudus dalam hidup kita yang pertama adalah Roh Kudus menemani kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya, Roh Kudus menemani saudara dan saya dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Buka Alkitab saudara di dalam Yohanes 14. Sudah ketemu? Mari simak baik-baik mulai ayat 16 sampai ayat 18. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini buat saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan meminta ke Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau dari ayat bacaan ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia berkata, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, ini dalam bahasa yang lainnya disebut Parakletos. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong yang lain. Roh Kudus itu Parakletos, Dia yang akan menolong saudara dan saya. Dan ketika Roh Kudus menolong kepada saudara, maka saudara tidak merasa sendirian. Karena firman Tuhan berkata
Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi tidak ditinggal sendirian kita, tidak. Ya. Bahkan Tuhan bilang, aku datang kembali kepadamu. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus menemani saudara dan saya. Perlu kita perhatikan satu hal yang sering kali manusia rasakan saat mengalami kesulitan. Ya, saat manusia mengalami kesulitan, saat manusia mengalami persoalan, saat manusia ada di dalam pergumulan, maka pada saat-saat seperti itu, Bapak Ibu, kita sering merasa sepertinya kita sendirian. Kita sering merasa seolah-olah seperti ditinggalkan. Kita merasa seolah-olah tidak seorang pun peduli kepada kita. Apakah itu yang saudara rasakan di hari-hari ini? Ya. Kalau sudah gitu, kita sering menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan ikut disalahkan. Nah, ini bahaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, orang-orang model seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ketika dia berdoa, doanya seperti ini. Saya mencatat orang yang ada dalam keadaan merasa ditinggalkan. Dia doanya seperti ini. Tuhan, mengapa Engkau tega membiarkan aku sendirian? Ya, merasa seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nyalain Tuhan doanya. Membiarkan aku sendirian. Membiarkan aku mengatasi masalahku sendirian. Tidak ada yang menolong aku. Nah, kalau hal seperti ini yang sedang saudara alami, yang sedang saudara rasakan, sadarilah Bapak Ibu. Ya, sadarilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa saudara tidak sendirian. Bilang amin. Bahwa saudara tidak sendirian. Mengapa? Karena tadi firman Tuhan sudah berkata bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itu senantiasa akan menemani kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Roh Kudus akan menemani dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ya. Jadi mulai saat ini saya berharap pengertian firman Tuhan sudah menjelaskan kepada saudara untuk saudara yakin bahwa Roh Kudus tidak meninggalkan saudara dan saya sendirian. Puji Tuhan. Ya. Jadi dalam kesulitan apapun Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan yang mungkin penuh pergumulan di hari-hari ini, apa saja keadaan kehidupmu, bahkan di saat-saat seperti sekarang, ngadapin COVID-19, ataupun masih ada satu kehidupan yang paling sulit sekalipun Bapak Ibu, yakinlah Roh Kudus menemani saudara. Roh Kudus tidak meninggalkan saudara. Roh Kudus dekat dengan saudara dan saya. Ya. Jadi tidak ada yang alasan bagi saudara dan saya untuk menjadi takut, menjadi cemas, menjadi panik.
Tidak ada, Bapak Ibu, alasan seperti itu. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang kedua yang saya perlu sampaikan kepada saudara adalah karya Roh Kudus. Yang kedua adalah bahwa Roh Kudus memberikan penghiburan, nasihat, dan bimbingan. Ya, Roh Kudus memberikan penghiburan, nasihat, dan bimbingan. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Buka Alkitab saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saudara menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membacakannya di sini, ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi, perhatikan dengan baik. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bilang amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ini yang kedua. Roh Kudus memberi penghiburan. Ya, secara pribadi, karena Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang ketiga. Ya, Roh Kudus itu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, Allah yang Esa itu. Dia adalah pribadi yang senantiasa akan mendampingi, menemani kita. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar mendampingin atau menemanin tanpa terlibat apa-apa. Tidak seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, dia tidak diam, ya, tidak berbuat apa-apa, tidak. Tetapi dia Roh Kudus memberi penghiburan yang membuat kita merasa aman, merasa tentram, merasa dilindungi. Ya. Kata penghiburan itu mempunyai arti penasehat atau konselor yang senantiasa memberi bimbingan dan arahan bagi kita. Itu definisi dari penghibur. Jadi penghibur itu bukan kayak penghibur seperti entertainer. Bukan seperti itu. Tetapi penghibur di sini adalah penasehat, konselor yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan bagi kita. Jadi kalau saudara ingin mengalami penghiburan, kalau saudara ingin mengalami nasihat serta bimbingan Roh Kudus, Bapak Ibu, bangunlah hubungan dengan Allah. Bangunlah hubungan dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berbicara dan memberikan tuntunan dalam hidup setiap kita semua, Bapak Ibu. Sebab di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan, Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, saya ulang. Bunyi dari Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran.
Coba saudara dapat bayangkan ketika Roh Kudus memimpin saudara dan saya dalam segala kebenaran. Dia akan membuat kita merasa aman. Dia akan membuat kita merasa terlindungi. Roh Kudus tidak pernah salah melakukan sesuatu. Dia dapat memberi petunjuk kepada kita. Hal-hal mana yang harus kita lakukan, hal-hal mana yang tidak. Itulah sebabnya kita perlu peka terhadap Roh Kudus. Saya tidak dalam khotbah mengenai kepekaan Roh Kudus. Itu mungkin di lain kesempatan kita dapat bahas. Tetapi hari ini saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa karya Roh Kudus yang kedua adalah memberi penghiburan, memberi nasihat, memberi bimbingan. Betapa bersukacitanya ketika Roh Kudus membimbing hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Roh Kudus itu akan berdoa untuk kita kepada Bapa di surga. Ya, Roh Kudus berdoa buat kita kepada Bapa di surga. Untuk itu, buka Alkitab saudara di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Sudah ketemu? Mari baca bersama-sama. Saya akan membaca dari tempat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan ini kalimat berikutnya. Tetapi, saya tekankan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi saat kita di mana ada persoalan, di mana ada masalah, di mana ada pergumulan, Bapak Ibu, Roh Kudus akan membantu kita. Haleluya, ya. Roh Kudus akan membantu kita. Di saat kita menghadapi tekanan hidup ini, tekanan yang sangat berat, di mana itu membuat kita merasakan sulit untuk berdoa. Coba secara jujur kita akuin, kalau kita lagi dalam keadaan masalah, kita sering berdoa sih berdoa, ngucapin, memperkatakan, tetapi pikiran kita melayang kemana-mana, ya kan? Ya, mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang seperti itu. Sementara berdoa, berdoanya kesannya sungguh-sungguh, sambil matanya merem, ya Bapak Ibu. Tapi ini pikirannya tidak tertuju kepada doa, ya. Terkadang kita ngelantur, pikirannya kemana-mana. Tidak concern. Roh Kudus akan membantu kita berdoa. Bahkan Bapak Ibu, permohonan-permohonan yang tidak terucapkan oleh kita pun, Roh Kudus tahu apa yang menjadi keperluan kita. Dia akan berdoa buat saudara dan saya, ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan pernah kita berhenti berdoa. Ya, jangan pernah kita berhenti berdoa. Karena Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita.
Dia berdoa untuk kita senantiasa. Roh Kudus berdoa bersama-sama dengan kita kepada Bapa di surga. Puji Tuhan. Sebab itu milikilah Roh Kudus. Milikilah Roh Kudus itu. Minggu yang lalu, saya berbicara di RPK. Saya membahas tema tentang menerima Roh Kudus. Itu tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-22. Saya bacakan ayatnya. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka murid-murid Tuhan. Saudara dan saya juga dalam murid-murid Tuhan. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi di saat-saat ada di dalam pergumulan, ketakutan, dan lain sebagainya, Tuhan datang menghembusi Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dihembuskan oleh Yesus sehingga kita menerima hembusan itu. Karena Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal-hal apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, betapa pentingnya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa Roh Kudus dekat dengan kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Bahkan Roh Kudus ada di hati kita, di hidup kita. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan kembali. Tuhan akan menyertai kita, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita tahu pada malam hari ini bahwa Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam setiap kita, di dalam hidup saudara dan saya. Jadi malam ini izinkanlah Roh Kudus memimpin hidup saudara dan saya hari lepas hari. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Izinkan senantiasa Roh Kudus bekerja, menuntun, memimpin saudara dan saya. Ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini itu menguatkan saudara, menolong saudara untuk tetap percaya bahwa Roh Kudus tidak tinggalkan kita. Ya. Sekalipun hari-hari ini COVID-19 sedang merajalela, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Dan COVID itu pun akan berlalu dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan mari tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat saudara semuanya. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sekarang, marilah Tuhan, Engkau yang akan menjelaskan lebih jauh kepada umat-Mu, supaya kebenaran firman-Mu ini menguatkan. Kebenaran firman-Mu menolong akan jemaat Tuhan di GPDI Hosana secara khusus. Dan anak-anak Tuhan yang lainnya, ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tetap menyertai anak-anak Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau akan menemani hari-hari hidup kami. Karena Engkau ada di dalam hidup kami. Sebab itu terima kasih Roh Kudus.
Engkau tinggal di dalam hidup kami. Engkaulah yang berkarya bagi kami ya Roh Kudus. Sebab itu setiap jemaatmu, apapun keadaannya di hari-hari ini, hamba-Mu berdoa jika mereka ada di dalam ketakutan, kepanikan, kecemasan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Biarlah itu dialamin oleh jemaat Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, supaya tidak menjadi takut ya Tuhan. Jikalau mereka ada dalam keadaan sakit, biarlah hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Mereka mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Mujizat Engkau kerjakan dalam nama Yesus. Terima pertolongan Tuhan. Haleluya. Jikalau mereka ada dalam keadaan jalan buntu dalam perekonomiannya, dalam kehidupan rumah tangganya, perekonomian yang tidak kuat di hari-hari ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau membukakan jalan keluar bagi setiap kami. Roh Kudus akan membimbing kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah jemaat Tuhan diberkati oleh Engkau. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Horas Nainggolan beserta keluarga. Biarlah Engkau urapi beliau di dalam melayani Tuhan. Urapan-Mu atasnya. Engkau bekerja supaya hamba-Mu ini tetap ada di dalam bendang pekerjaan Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulut hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Roh Kudus akan menjelaskan kepada setiap kami lebih jauh, lebih detail lagi ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami telah terima kebenaran firman-Mu malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin.